Halo My Heart, sesuai dengan janji saya bahwa setelah 3 bulan saya pakai motor listrik ini, maka saya akan memberitahukan apa saja kelebihannya dan mungkin juga kekurangannya ya. Nah, jadi yang saya rasakan kelebihannya adalah tidak perlu dipanasin. Ya, jadi ini salah satu kelebihannya, motor listrik ini tidak perlu dipanasin setiap kali mau pakai langsung berangkat aja gitu. Kan kalau motor yang sebelumnya itu kan yang pakai mesin pakai bensin itu harus dipanasin dulu katanya. Nah, kalau ini bebas kita langsung jalan aja. Nah, kemudian juga ini tidak ada knalpotnya ya. Tidak ada knalpot ini merupakan kelebihan juga menurut saya karena menghindari kaki kita kena knalpot, apalagi kalau knalpotnya lagi panas. Apalagi anak-anak. Apalagi anak-anak ya, kasihan banget kalau sampai kena knalpot panas ya. Nah, itu kelebihannya. Terus kemudian kalau kekurangannya, terutama motor ini ya, merek Smooth Tempur ini ada di sini nih. Nah, kalau kalian lihat ini motor saya sempat jatuh ya. Di sini juga jatuh nih. Ada ininya sini ke sini. Nah, ini jatuh juga nih. Agak jabruk juga ya saya. Nah, ini penyebabnya ini nih. Standarnya ini jadi kurang kelipet gitu. Si ininya tuh kurang begini. Jadi terlalu dan ini karena motornya ringan. Jadi kalau misalnya nyimpannya kurang pas dan posisinya ini agak terlalu berdiri gitu ya. Nah, itu saya sempat mengalami jatuh ya. Nah, terus kemudian kalau motor listrik ini dia ketika jalanan turun sangat mengandalkan rem depan dan rem belakang. Nah, ketika ngerem kita tahu bahwa posisinya sini kita disorot sini. Nah, ketika ngerem maka rem tangan ini nyala. Ya. Artinya tidak bisa digas. Jadi ketika jalanan turun tidak ada engine brake gitu ya. Jadi si mesinnya itu nggak bantu nahan. Jadi cenderungnya motor listriknya akan, kalau bahasa Sundanya, nggak gorolong, jalan terus gitu, ngandelin rem. Jadi otomatis rem akan sering dipakai, rem depan dan rem belakang. Nah, ini saking seringnya dipakai sampai sempat si kawatnya gitu ya nggak berkurang ya kelenturannya sampai akhirnya dia tidak balik lagi. Jadi kadang kita mesti ngerem untuk ngilangin yang tadi ini di sini kita harus dorong. Gitu loh, ya. Nah, jadi kalau turunan itu tadi yang saya rasa ya mungkin agak kekurangannya lah ya. Kalau nanjak tentu saja ini speednya itu di ya paling 20-30 ya. Artinya tidak bisa nyusul. Harus berhati-hati terutama di tanjakan ya. Kita nggak bisa nyusul. Jadi harus di kiri jalan. Nah, kalau sekalinya ada bus gitu ya yang mengeluarkan asap yang kurang sedap, ya kalau bahasa Sundanya wayah nawe gitu ya. Mau tidak mau kita harus tetap ada di sebelah kiri. Nah, terus kemudian karena saya ini beli sama chargernya ya, dan di sini di Cipanas ini tidak ada swap station, maka motor listrik ini ketika baterainya sudah hampir habis, itu artinya tidak bisa digunakan untuk kepentingan yang mendesak atau mendadak. Nah, itu ya. Jadi benar-benar ini harus diperhitungkan dari sisi baterainya itu. Dan saya kurang tahu ya, tapi kebanyakan saya ngecas itu kalau sudah di 20% ke bawah. Katanya supaya lebih awet. Ya, kalau ada swap station sih udah nggak pusing. Kurang dikit tinggal ganti, kurang dikit tinggal ganti. Tapi kalau dipakai di rumah kan supaya awet katanya kurang dari 20% dan harus 8 jam ngecas. Jadi ya itu dia, kadang-kadang nungguin belum di bawah 20%, tahu-tahu ada kepentingan mendesak ya nggak bisa. Kalau motor konvensional yang biasa kan tinggal isi bensin. Nah, itu ya mungkin yang harus diwaspadai juga. Terus kemudian setelah saya pakai berkali-kali, ini terasa tarikannya tuh lebih
lebih kuat gitu ya, tapi tidak signifikan. Jadi teman-teman hati-hati, begitu pengecasan pertama atau kedua atau ganti baterai itu ada perbedaan tarikan. Ya, jadi jangan sekali-sekali kita tuh udah langsung pede aja digeber ya, karena kita tahu gas motor listrik ini agak apa ya, agak ngebanting gitu ya, tarikannya agak kuat. Nah, jadi kalau untuk jangka pendek, kesimpulan saya, kalau untuk jarak pendek dan medannya itu cenderung lurus, oke. Tapi perlu dipikirkan, dipertimbangkan kalau untuk jalan yang turun naik, terutama jalan jarak jauh, karena baterainya ini memang dia 60 km. Tapi ketika kita menggunakan lampu, ya lampu itu akan mengurangi dari kapasitas si baterainya itu. Jadi dia akan kurang dari 60 km. Ya, itu aja menurut saya review dari motor listrik ini. Karena saya gunakan cuma dari rumah ke toko, jarak singkat, ya saya nggak nyesel sih, tetap saya pakai. Dan satu lagi mungkin kelebihannya, saya nggak perlu pusing untuk ganti oli. Ya, nggak perlu mikirin ini olinya udah berapa lama ya, gitu kan, kadang-kadang kita lupa gitu ya. Kalau ini nggak ganti oli sama sekali. Jadi itu pertimbangan-pertimbangan saya. Oh ya, ada tambahan 2 kelebihan lagi dari motor listrik ini adalah dia nikung-nikungnya tuh enak gitu ya. Dan satu lagi yang terakhir kelebihannya itu adalah dia ada anti theft system ya. Jadi anti maling gitu. Kita bisa matikan kapan saja dari jarak jauh menggunakan handphone yang terhubung dengan motor tersebut ya. Jadi itu dia review saya motor listrik Smooth Tempur. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Dadah.